Iblis awalnya tinggal di surga. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa hingga diberi nama Azazil. Karena kedurhakaan dan kesombongannya, Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Berdasarkan kisah yang dikutip dari kitab Daqaiq al-Akhbar fi Zikri al-Jannah wa an-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Diceritakan, detik-detik kematian iblis laknatullah terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Kematian iblis adalah bagian dari rencana Allah untuk menyempurnakan akhir zaman dan melakukan penghakiman terhadap semua makhluk. Setelah kematian, iblis dan pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka, tempat mereka akan disiksa selama-lamanya. Sahabatku Ibrahim Official, tonton videonya sampai akhir. Buat sahabatku yang belum subscribe, janganlah lupa subscribe. Yang subscribe semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Sahabatku Ibrahim Official, proses kematian iblis di akhir zaman dijelaskan dalam berbagai sumber, termasuk hadis dan kitab suci. Iblis akan mengalami sakaratul maut yang sangat menyiksa, melebihi apa yang dirasakan manusia dan jin. Iblis akan dihujani dengan tombak oleh malaikat Zabaniyah, yang merupakan bagian dari proses kematiannya. Allah menangguhkan kematian iblis hingga hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Di sanalah letak ujian bagi manusia. Ketika datang hari kiamat tersebut, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindar. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Hingga pada waktu yang telah ditentukan Allah maka iblis akan menemui ajalnya di tangan malaikat Israel. Pada saat hari kiamat sudah tiba, maka matilah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu, dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi, dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka Lasa. Kemudian turunlah malaikat maut dan malaikat-malaikat lainnya yang sudah Allah perintahkan untuk datang kepada iblis. Saat malaikat maut tiba di hadapan iblis, maka menjeritlah iblis karena saking takutnya melihat rupa malaikat maut yang datang dengan penuh murka. Bahkan apabila ada makhluk yang mendengar jeritan iblis itu, maka pingsanlah orang itu seketika karena jeritan iblis. Kemudian, malaikat maut berkata, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini, berapakah umur yang telah engkau habiskan dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia." Kemudian iblis mencoba kabur dengan mencari tempat sembunyi, namun sungguh tidak ada tempat sembunyi baginya. Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Lasa, siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat ganda." Mendengar hal itu, iblis pun menjerit dengan jeritan yang sekuat-kuatnya. Kemudian ia berlari ke arah timur dan barat namun kemanapun ia pergi malaikat maut selalu ada di sana. Kemudian tibalah ia di tempat pertama kali ia diturunkan. Di sana malaikat Zabaniyah sudah menghadangnya dengan rantai-rantai dari neraka. Tatkala bumi, bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih. Pada saat itu dipanggillah Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Begitulah kisah sakaratul maut iblis yang sangat mengerikan karena telah mengingkari perintah Allah. Sahabatku Ibrahim Official, di akhir zaman ini,
Kita wajib untuk waspada, karena iblis senantiasa menyebarkan rasa dendam dan permusuhan dengan umat manusia. Sejak iblis diusir dari surga, dengan berbagai cara, ia ingin melaksanakan pembalasan kepada Nabi Adam alaihi wassalam dan iblis berjanji akan selalu menggoda dan menjerumuskan umat manusia sampai hari kiamat, hingga manusia mengikutinya agar bersama-sama dijebloskan ke dalam neraka. Mengamati berita yang tersiar melalui media massa, baik media cetak seperti koran dan majalah, maupun media elektronik radio, televisi maupun internet, sering kali kita lihat dan kita dengar sejumlah kasus yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, seperti kita ini. Setiap saat sering kita saksikan pejabat, pegawai negeri, pengusaha, akademisi, pelajar maupun warga masyarakat bisa tersangkut kasus-kasus hukum yang berat. Sederet kasus-kasus besar tersebut mulai dari penyalahgunaan narkoba, korupsi, perselingkuhan, pertengkaran pelajar, pembunuhan, judi online, serta penipuan atau pinjol. Kasus-kasus tersebut turut mencoreng nama baik Islam, karena dilakukan oleh orang yang beragama Islam, yaitu agama kita. Dengan kata lain, pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan oleh saudara kita seagama. Sehingga kita turut menanggung malu atau citra buruk. Kita patut prihatin atas hal tersebut. Mereka yang telah terbujuk tipu daya setan. Oleh karena itu, kita jangan sampai ikut terperosok. Maksudnya adalah mengambil pelajaran dari hal tersebut, selanjutnya mewaspadainya agar di masa-masa mendatang bisa menghindarinya. Dan mewaspadai tipu daya iblis. Bila tersirat di hatimu untuk berjudi, itu rayuan iblis. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian iblis. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku." Dikutip dari Al-Quran Surat Ibrahim ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dikutip dari Al-Quran Surat Al-Baqarah 168. Sahabatku Ibrahim Official, dalam usaha melawan tipu daya iblis, ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dan lakukan untuk melawan godaannya. Di antaranya adalah kita harus ikhlas dalam beragama. Iblis berkata, "Aku akan mampu menjadikan mereka, manusia, memandang sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang sesuatu itu bertentangan dengan Islam. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beragama, aku tidak mampu." Ikhlas berasal dari kata khalis artinya suci, dan bersih secara batiniah, sedangkan secara terminologis ikhlas adalah kebersihan hati dalam melakukan ibadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridha Allah. Maka, ketika kita mampu ikhlas celah iblis untuk merusak ibadah kita akan semakin sempit, begitu pun sebaliknya. Kemudian kita wajib berislam secara kafah. Dalam hal ini jangan hanya lidah kita saja yang masuk Islam, tetapi hati kita turut beriman, serta pikiran kita juga harus cerdas dan terus belajar serta memahami apa yang kita dimaknai karena syariat, ilmu, dan keimanan tidak dapat dipisahkan. Jika hanya sekadar beriman tetapi tidak memahami syariat maka akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, masuk Islam secara kafah adalah lidah kita mengatakan aku beriman, hati kita ikhlas beriman karena Allah, dan pikiran kita bergerak untuk belajar dan memahami apa yang kita imani. Sahabatku Ibrahim Official, hal praktis yang dapat kita laksanakan sehari-hari adalah meliputi membaca Al-Fatihah dengan memahami maksud ayatnya, membaca Mawizatain yakni bacaan ta'awud dengan memaknai maknanya, membaca ayat kursi beserta memaknai maknanya, membaca surat Al-Baqarah lengkap, membaca zikir baik secara bil kolbi atau hati maupun bil amal perbuatan, lalu berwudu dan sholat. Memohon selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sahabatku Ibrahim Official, semoga video ini dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, agar kita dihadapkan dengan kematian yang husnul khotimah. Amin.